Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Berita edisi Jumat 9 Mei 2025 hadir pada hari ini. Bersama saya Amanda Tabira, inilah berita tapal kuda selengkapnya. Ke berita pertama pemirsa, setelah proses penyelidikan mendalam tim Intel dan Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, akhirnya Bendahara Yayasan SMP Islam Ulil Albab, Kecamatan Maron ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka terbukti terlibat korupsi dana hibah pembangunan gedung SMP tahun 2022 lalu. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka langsung dijebloskan ke rutan Keraksaan. Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo akhirnya menetapkan Bendahara Yayasan SMP Islam Ulil Albab sebagai tersangka dalam kasus pidana korupsi. Tersangka adalah berinisial AW, 43 tahun, warga desa Maron Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. AW ditetapkan tersangka setelah terlibat kasus korupsi dana hibah pembangunan gedung SMP tahun 2022 lalu melalui serat aspirasi mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Kasih Pidana Khusus Kejari Kabupaten Probolinggo, Andika Nugraha mengatakan, melalui program tersebut tersangka mengajukan anggaran senilai 1 miliar lebih untuk pembangunan gedung SMP kepada Biro Kesra Pemerintah Provinsi Jawa Timur di tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2022, SMP Islam Ulul Albab menerima dari anggaran tersebut sebesar 800 juta lebih untuk pembangunan tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan adanya perbuatan pidana yang dilakukan tersangka yang menggunakan anggaran pembangunan gedung tidak untuk peruntukannya. Dari hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPK, ditemukan indikasi kerugian negara kurang lebih sebesar 583 juta rupiah dengan beberapa modus yang dilakukan oleh tersangka. Beberapa modus korupsi yang dilakukan tersangka, diantaranya memalsukan SPJ, merekayasa LPJ, melakukan markup harga, dan jumlah pembelian barang dalam proses pembangunan gedung sekolah. Tersangka juga mencatat nama orang tua siswa menjadi pekerja pembangunan gedung tersebut. Dalam penyelidikan ada satu gedung yang direkayasa tersangka. 85 juta, kemudian di ACC dan diverifikasi kemudian disetujui cair senilai sekitar 877 juta sekian. Nah kemudian dari dana itu untuk pembangunan SMP Islamnya dia sendiri, banyak kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada beberapa yang tidak dilaksanakan, kemudian SPJ-nya dimanipulasi, jadi dugaan markup untuk pengadaan bahan bangunan dan sebagainya itu dimarkup. Jadi dari berdasarkan hasil temuan audit dari tim BPK RI ditemukan nilai kerugian sebesar 583 juta 153.266 rupiah. Itulah. Guna proses hukum lanjutan, akhirnya tersangka AW oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo langsung dititipkan ke Rutan Keraksaan Kabupaten Probolinggo. Farid Falevi, JTV.